Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 21 Juni 2023, Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Temendung, kita akan sama-sama belajar bersama dari jadwal pembacaan Gemar kita. Salah satunya hari ini terambil dari Amsal pasal 29 ayat yang ke-11. Mari kita akan sama-sama menyimak jadwal pembacaan kita hari ini. Amsal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Dalam bahasa sehari-hari lebih jelas lagi dikatakan, orang bodoh marah secara terang-terangan, tetapi orang bijaksana bersabar dan menahan kemarahannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari, di sini ada dua pilihan. Apakah kita menjadi orang bodoh atau orang bebal, atau pilihan yang kedua, kita menjadi orang yang bijaksana. Di sini dikatakan bahwa orang yang bebal, dia melampiaskan seluruh amarahnya, tidak bisa mengendalikan diri. Sedikit tersinggung, dia langsung meluap-luap dengan penuh kemarahan. Kata-kata kotor keluar dan menyinggung banyak orang. Sementara orang yang bijaksana, dia bersabar dan menahan kemarahannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah tersinggung. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah marah. Tetapi firman Tuhan berkata, pada saat engkau marah, janganlah engkau berbuat dosa. Kalau kita sedang marah, kemudian kita melampiaskan seluruh kemarahan kita, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Bagaimana kita akan bisa menjadi berkat kalau kita tidak bisa mengontrol kata-kata kita pada saat kita sedang marah? Sebagai seorang anak-anak Tuhan yang kita sudah mendengar banyak kebenaran firman Tuhan, mari jadilah orang yang bijaksana. Jadi bijak saat kita sedang dipicu oleh kemarahan, ada orang lain menyinggung kita, tetapi mari kita boleh bersabar dan menahan amarah kita. Saat kita mampu bersabar, kita mampu mengendalikan diri kita, maka ucapan yang keluar dari mulut kita juga tidak akan menyinggung orang lain, sehingga situasinya tidak akan menjadi semakin buruk. Tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, kita marah dengan meluap-luap, tidak bisa mengontrol diri kita dan kata-kata kita, maka masalah yang sepele akan menjadi besar. Dan itu akan memalukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat kita bijaksana, maka kita juga mampu menasehati orang lain saat orang lain sedang terbakar emosi. Kita mampu menasehatinya dan kita tidak lebih membakar emosinya. Dengan kata lain, mungkin kita lebih ngompori dia sehingga dia semakin marah. Tetapi biarlah kita menjadi bijaksana sehingga kita juga mampu untuk meredakan emosi saudara kita yang lain. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi saya bacakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, kemarahan yang tidak terkendali membawa orang tersebut kepada dosa. Kemarahan yang memuncak dapat berujung kepada kejahatan. Mari biarlah kita sama-sama belajar mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah tersinggung.
tetapi biarlah kita boleh menjadi bijaksana dalam keadaan emosi sekalipun. Mari tetap miliki hati yang tenang, kepala dingin, dan kita mampu bersabar dan menahan amarah kita. Kita perlu hikmat dari Tuhan agar perkataan kita bisa selalu menjadi berkat. Dalam Amsal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 berkata, "Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau." Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki hikmat dari Tuhan akan memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian. Ucapannya akan terukur dan meneduhkan. Orang yang bijaksana, kata-katanya akan membangkitkan semangat dan memberi solusi. Firman Tuhan juga berkata dalam Amsal yang keempat ayat yang ke-23, Amsal yang keempat ayat yang ke-20 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan." Bapak Ibu Saudara, orang yang bijaksana tahu menjaga hatinya, bisa mengendalikan emosinya. Ia tidak membiarkan hatinya dicemari oleh amarah. Dia akan bisa memilah apa yang dia dengar, apakah itu benar. Kalau itu menyinggung, pasti akan diselidiki apakah itu benar. Dan dia bisa mengendalikan diri, bisa memilah-milah apakah itu hoak, dan tidak membuat dirinya terseret oleh emosinya. Bapak Ibu Saudara, orang bijak akan mengisi hatinya dengan firman Tuhan yang merupakan sumber hikmat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan jemu-jemu untuk kita bergemar, supaya kita boleh menjadikan firman Tuhan rambu-rambu di dalam kehidupan kita. Saat kita melangkah, kita akan selalu berpatokan oleh kebenaran firman Tuhan. Saat kita sedang tersakiti, kita juga boleh menyikapi dengan bijaksana dan tidak membawa kita di dalam dosa. Kita mampu tetap bersabar dan menahan kemarahan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari. Di sini ada pilihan. Apakah kita menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh, atau kita mau menjadi orang yang bijaksana, sehingga kita mampu untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek dan kondisi apapun. Jadilah bijaksana dan terus jadilah berkat untuk orang-orang di sekitar kita, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, untuk mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepadamu, yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang bijaksana, yang mampu mengontrol emosi kami, tidak mudah marah, dan kami bisa tetap jadi berkat. Saat kami tersinggung, kami boleh menahan emosi kami dan kemarahan kami. Kami boleh tetap mengampuni. Dan saat ada orang lain yang sedang marah, kami juga mampu menasehati dan meredakan kemarahan saudara kami, sehingga kami tetap menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tetap semangat bergemar. Jadilah bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.